Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi harrama alaina al-khamra wal maisir. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Tiada rangkaian kata yang sempurna melainkan ungkapan syukur yang terangkai dalam kalimat thayyibah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kami bisa mengikuti musabaqah syar'il Quran sebagai pengikat persaudaraan. Salawat berbingkai salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala Mustafa Habibina Muhammad alaihi salam. Pemirsa rahimakumullah, saat ini dunia digemparkan dengan mewabahnya virus corona, tak terkecuali negara kita Indonesia. Sebagian masyarakat resah ketakutan. Pembelajaran dilakukan secara online. Dan yang paling dikhawatirkan, ekonomi negara jatuh tak terkendalikan. Namun perlu kita ketahui pemirsa bahwa ada wabah lain yang lebih jahat yang sebenarnya juga sedang mengancam kejayaan bangsa dan negara. Apa itu? Narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarah Al-Quran dengan judul Narkoba, Perusak dan Pembunuh Generasi Muda, dengan landasan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang
fana adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, jika kita kaji lebih lanjut, kalimat innama dari segi balaghah merupakan adatul qasri yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi khamar betul-betul merupakan perbuatan yang paling jelek di antara perbuatan syaitan. Sumber segala perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 219 dan volume 3 halaman 192 sampai 193 menjelaskan, khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan apapun bahan mentahnya, baik berbentuk serbuk, pil ataupun lainnya, dikonsumsi banyak ataupun sedikit adalah haram karena dapat membinasakan akal sehat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, rawahu Muslim. Dalam riwayat lain Imam Bukhari menggunakan lafaz kullu muskirin haramun dengan artian setiap khamar itu memabukkan dan setiap yang memabukkan termasuk narkoba itu haram. Oleh karena itu pemirsa, maka Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 dengan kalimat fajtanibuhu yang mengandung perintah kewajiban bagi kita umat Islam supaya menjauhinya dari segala aspek pemanfaatannya agar memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keterangan Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 1 juz 7 halaman 363. Pemirsa, dilansir dari liputan6.com, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Komisaris Jenderal Polisi Heruwinarko menyebutkan ada peningkatan peredaran narkoba selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, jumlah pengguna narkoba sebesar 20%, namun pada tahun lalu meningkat 24-28%. Ironisnya, kebanyakan dari pengguna narkoba berasal dari kalangan anak-anak dan remaja, sehingga pada tahun lalu jumlah pengguna narkoba sebesar 3.600.000 jiwa yang mengkonsumsinya. Bahkan Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap harinya kurang lebih 50 anak bangsa yang mati sia-sia akibat narkoba. Pemirsa rahimakumullah, upaya pemerintah dalam memberantas narkoba sudah digalakkan. Kampanye anti narkoba kerap kali didengungkan. Namun sayangnya Indonesia masih darurat narkoba. Padahal secara tidak langsung narkoba membunuh diri sendiri, dan hal itu dilarang oleh Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya
teman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa yang berbahagia, di akhir ayat tersebut terdapat kalimat wala taqtulu anfusakum. Menurut Profesor Muhammad Abdullah Sulaiman Al-Asqar dalam kitab Zubdatut Tafsir Bim Fathil Qadir, kita dilarang untuk saling membunuh dan juga bunuh diri. Mengkonsumsi narkoba adalah salah satu usaha yang menjadi sebab kematian dari seseorang yang disengaja. Karena narkoba adalah kumpulan racun dan bius pembunuh serta pembantai akal dan jiwa secara menyeluruh. Begitulah ganasnya narkoba sebagai penyakit masyarakat yang sangat berbahaya. Sebelum kami akhiri syarahan kali ini, dapat kami simpulkan bahwa Pertama, efek kerja yang ditimbulkan narkoba tidak lain adalah merangsang, mengacaukan, serta menurunkan aktivitas susunan saraf pusat dan berakhir pada kematian. kedua, Kematian yang disebabkan oleh narkoba tidak lain adalah tindakan bunuh diri, dan hal itu sangat dilarang oleh agama Islam. Maka mendekatkan diri kepada Allah serta meningkatkan kadar keimanan kita adalah hal yang paling baik untuk dilakukan, khususnya generasi muda, agar pandangan mereka yang masih labil tidak tercuci otaknya oleh hal-hal negatif yang hanya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelum kami akhiri syarahan kali ini, marilah kita dengarkan gubahan lagu berikut ini. jauhilah segala jenis bentuk dan aromanya, karena dia sungguh berbahaya. Jangan pernah coba-coba untuk mengkonsumsinya, karena itu awal petaka narkoba. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam.